Hari ini kita bakal bahas apa cara paling bagus buat milih domain register di tahun 2024. Mau kamu baru mulai atau kamu lagi nyari buat ganti provider? Itu penting banget buat fokus ke faktor kayak harga, fitur keamanan, dan tentu aja dengan customer service. Dan aku juga bakal jelasin kenapa kamu mungkin gak perlu beli domain terpisah. Apalagi kalau kamu ada planning buat pakai hosting web, jadi kamu bisa hemat waktu dan uang sekaligus. Salah satu hal pertama yang mau kita bahas adalah harga dan biaya perpanjangan dari pilihan domain register ini. Pas lagi milih domain registrar, hal pertama yang jadi pertimbangan adalah harganya. Tapi ada hal yang harus kamu tahu, harga yang kamu lihat di iklan itu cuma buat 1 tahun pertama aja. Dan kalau periode awal ini udah habis, biaya perpanjangnya bisa naik drastis. Dan ini praktik yang sering banget di industri domain registration. So ini penting banget buat kamu, nggak cuma lihat harga di awal buat mastiin supaya kamu dapat deal terbaik. Jadi ini adalah salah satu opsi terbaik dan efisien yang kamu bisa pilih, namanya Namecheap. Namecheap terkenal dengan harga yang kompetitif dan sering ngasih diskon besar buat yang baru pertama kali daftar. Dan yang paling penting adalah ngecek harga perpanjangannya setelah tahun pertama. Domain yang harganya 99 sen di tahun pertama bisa jadi $15 atau lebih per tahun. Banyak orang yang suka sama Namecheap karena harga renewalnya yang wajar, jadi sering dijadiin pilihan utama. Selain itu, hati-hati juga dengan biaya tersembunyi. Beberapa register mungkin ngasih harga murah di awal, tapi tiba-tiba ngasih biaya tambahan buat layanan kayak wireless privacy, email forwarding, atau DNS management. Di sisi lain, provider kayak Hostinger udah nyediain banyak fitur ini di plan hosting mereka, yang bahkan udah include free domain. Jadi kamu bisa ngindarin biaya yang gak terduga. Hal pertama yang aku pertimbangin pas lagi milih registrar adalah tool management domainnya. Waktu website mulai berkembang, kamu mungkin perlu ubah pengaturan domain. So, nge-manage domain kamu harusnya jadi proses yang gampang. Cari registrar yang nyediain tool management domain yang intuitif biar jadi lebih gampang. Registrar yang bagus bakal ngasih panel kontrol yang user-friendly, di mana kamu bisa dengan mudah ngatur settingan domain kayak ganti DNS record, setup email forwarding, dan ngatur perpanjangan domain. Panel kontrol Hostinger misalnya terkenal karena mudah dipakai, gampang banget buat yang masih pemula, dan user berpengalaman buat nge-manage domain. Namecheap juga nyediain tool management yang lumayan lengkap, jadi kamu lebih gampang buat nge-manage seluruh portofolio domainmu. Selain itu, perpanjangan otomatis juga penting buat mastiin domainmu nggak secara tiba-tiba expire. Yang tentu aja yang bisa bikin websitemu offline, atau lebih parah lagi domainmu diambil sama orang lain. Kebanyakan register besar seperti Bluehost dan Squarespace itu nyediain fitur ini, bikin kamu lebih tenang karena domain kamu bakal tetap aktif. Dan hal lain yang gak kalah penting waktu milih domain registernya adalah customer supportnya. Customer support ini sering banget diabain waktu milih domain register. Padahal ini salah satu faktor paling penting yang harus kamu pertimbangin. Entah kamu udah berpengalaman soal website builder atau pemula, ya pastinya bakal ada momen dimana kamu butuh bantuan dari registermu. Registermu harus selalu nyediain 24/7 customer support. Jadi nggak peduli kamu lagi ada di mana atau jam berapa, kamu bisa dapetin bantuan yang kamu perluin. Salah satu contoh paling bagus adalah Bluehost yang terkenal sama 24/7 support customernya yang bagus banget. Mereka sedia layanan via email, telepon, dan live chat. Selain itu, hal ini ngasih kamu rasa aman lebih buat ngatasin masalah yang ada di domain kamu. Dan juga register domain yang bagus harus juga bisa nyediain basis pengetahuan yang lengkap. Squarespace ngasih layanan yang bagus banget di bagian ini. Mereka ngasih tutorial library yang lengkap dan juga ngebahas segalanya, mulai dari manajemen domain sampai website building. Selain direct support, beberapa register nyediain forum komunitas yang dimana kamu bisa ngobrol sama pengguna lain dan temuin solusi buat masalah umum. Hostinger punya forum komunitas aktif yang dimana usernya itu berbagi tips dan trik dan juga saran yang bagus banget buat nge-manage domain. Hal lainnya yang harus kamu pikirin adalah fitur keamanan. Keamanan itu adalah aspek penting dari manajemen domain. Seperti register domain yang aman bakalan ngelindungin domainmu dari akses yang gak sah, dan semuanya bakal make sure domainmu itu overall aman. Salah satu manfaat besar lainnya adalah ngejaga informasi pribadi kamu tetap tersembunyi waktu kamu daftar domain. Informasi pribadimu ditambahin ke basis data Whois, yang merupakan basis data publik yang dimana yang bisa diakses oleh semua orang yang ngejalanin website. Whois Privacy Protection bakal nyembunyiin informasi pribadi kamu dari publik, yang dimana ngurangin semua resiko spam dan pencurian identitas. Hal lain yang bisa kamu pertimbangin untuk dapetin perlindungan domain dari akses yang gak sah adalah nyari register yang nyediain autentikasi 2 faktor. Ini ngasih tambahan keamanan ekstra dengan ngewajibin kamu masukin kode yang dikirim ke ponsel atau email kamu selain password. Kebanyakan register yang terpercaya termasuk Hostinger dan Bluehost, keduanya nyediain fitur ini. Dan fitur penting lain yang harus kamu cari adalah domain locking. Dengan domain locking, kamu bisa mencegah adanya pemindahan data yang gak sah. Mastiin gak ada orang yang bisa mindahin kepemilikan domainmu ke orang lain tanpa seizinmu ketika domainmu udah terkunci. Dan pastinya bagian hal yang paling penting yang harus dipertimbangkan adalah layanan bundle mereka. Salah satu pertimbangan terbesar pas milih domain register adalah apakah kamu butuh layanan lain seperti hosting web atau bahkan website building. Banyak banget provider web hosting yang ngasih domain gratis pas waktu kamu daftar hosting. Contoh terbaiknya adalah Hostinger. Aku bakal nunjukin secara singkat, step by step, guide tentang cara pakai Hostinger, atau yang lebih keren lagi, kamu bisa dapat domain pertamamu secara gratis. Hal pertama yang harus kamu lakuin adalah klik link ini di deskripsi video ini. Nah, habis itu kamu klik linknya dan kamu bakal dibawa ke halaman ini di mana kamu bisa lihat kita dapetin diskon 70%
25% buat web hosting plus website builder bawaan dari Hostinger. Dan juga kita bakal dapat free domain, migrasi website gratis, dan customer support 24/7. Semua ini cuma $2,99 per bulan plus dapat 3 bulan ekstra gratis di atas itu. Buat dapetin ini, kamu cuma perlu klik claim deal di sini. Dan kalau kamu udah klik itu, kamu bakalan dibawa ke halaman ini. Ada premium, bisnis, dan cloud startup plan. Setiap plan ini punya fitur masing-masing dan lebih mahal, yang pastinya punya fitur lebih lengkap dari plan sebelumnya. Menurutku kalau kamu lagi nyari pelindungan maksimal dan tempat terbaik buat mulai sama domainmu, aku rekomendasiin buat kamu cek plan bisnisnya, yang dimana ini tuh jadi plan paling populer. Kalau udah jadi pilihannya, langsung klik aja. Terus kita bakal lanjut ke cart checkoutnya. Lanjut, kita cuma perlu milih periode pembayaran kita, yaitu seberapa sering kita bakal membayar. Terus kita buat akun cepet pakai email atau password. Terus lanjut aja kita pilih opsi pembayaran, lalu masukin beberapa detail pribadi dan buat dapetin deal terbaik. Make sure kalau kamu klik ini ada kode kupon, terus masukin kode kupon My First Website pakai huruf besar semua ya, gak pakai spasi, langsung klik tombol apply. Dan setelah kamu masukin kode khususnya, kamu bakal dapetin deal terbaik buat mulai pakai Hostinger. Kalau kamu mau cek platform hosting yang lain yang kita bahas di video hari ini, pastiin kamu pakai link di deskripsi di bawah ini. Mereka semua jadi pilihan terbaik, dan jelas aku beneran yang rekomendasiin banget. Namecheap juga salah satu yang terbaik, jadi make sure kamu klik link yang di bawah ke Namecheap ya. Dan aku harapin kamu enjoy sama videonya. Kasih tahu aku dengan komen di bawah apa pendapatmu soal domain register ini. Dan pastinya kalau kamu penasaran dan mulai pakai, di bawahnya link di deskripsi ada link afiliasi buat nge-support channel ini. Jadi makasih banget udah support aku. Semoga kamu suka video ini dan sampai jumpa di lain waktu.